Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian kita membahas kitab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan. Karya Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullahu taala. Karya dari Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, karena Syekh ini sudah meninggal dunia belum lama, sekitar di tahun 2019 beliau meninggal dunia rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya, karena termasuk adab bagi kita talibul ilmi tatkala menyebutkan nama para ulama, para guru kita, adalah mendoakan yang apabila mereka telah meninggal dunia, maka kita mendoakan rahimahullah. Adapun kalau yang masih hidup, maka kita mendoakan hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya. Sebagaimana kita juga mendoakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan radhiyallahu an. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya puasa wajib maka harus niat terlebih dahulu di malam harinya. Niat terlebih dahulu di malam harinya. Dan perihal niat ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama tempatnya adalah di hati. Tidak perlu diucapkan di dalam lisan. Tapi di sini memang ada khilaf yang panjang Tapi yang rajih insyaallah subhanahu wa taala bahwasanya niat adalah cukup di dalam hati. Niat cukup di dalam hati, yakni dengan hati kita berazam, kita bertekad untuk mengerjakan sebuah amalan yang kita niatkan tersebut. Tidak perlu diucapkan. Bagaimana dengan lafaz talbiyah di dalam haji dan umrah? Bukankah itu niat? Bukan niat. Itu hanya adalah talbiyah, pembuka dari ibadah haji. Kadang-kadang ada yang dia beralasan bahwasanya dalil niat itu dilafatkan adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam talbiyah. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan tatkala kita haji. Tapi di sini bukanlah lafaz niat apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi niat adalah apa yang di dalam hati kita, berupa kita berazam, bertekad kuat untuk mengerjakan sebuah amalan. Maka adapun melafadzkan niat, maka ini tidaklah ada petunjuknya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang para ulama berselisih panjang di dalam masalah ini, termasuk pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i di mazhab Syafi'i itu dengan melafadzkan niat, Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita juga sampaikan bahwasanya kalau puasa sunnah tidak perlu niat di malam hari. Tidak perlu niat di malam hari. Sehingga apabila seseorang di siang hari kemudian dia tidak mendapati makanan di keluarganya, sebagaimana kisah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dia mengatakan inni shaim, sungguh saya berpuasa. Jadi mulai niat berpuasa ketika di siang hari tersebut, ketika tidak mendapatkan makanan, dengan syarat. Kita baca syarat bagaimana puasa sunnah tersebut sah walaupun tidak niat di malam hari. Kata beliau, walidzalika qala al-ulama'u yajuzu lirrajuli an ya'qida niyyata siyami tatawwu' min qabli az-zawal idza lam ya'kul syai'an wa lam ya'ti bima yanqudu shaumah. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan yajuzu lirrajul, boleh bagi seseorang ayyakidaniyatahu
niyata siyami tatawwi, siyami tatawwi, untuk dia berniat puasa sunnah min qabli zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Jadi patokannya adalah sebelum tergelincirnya matahari. Ini yang pertama. Idza lam ya'kul syai'an, dan apabila dia belum memakan sesuatu pun dari fajar sampai dia berniat puasa sebelum tergelincirnya matahari itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, walam ya'ti bima yanqudu shaumah, dan dia belum mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya. Jadi ada 3 syarat puasa sunnah bisa menjadi sah. Yang pertama tadi, ya, dia berniat sebelum tergelincirnya matahari. Jadi ada batasannya. Ada batasannya, yakni sebelum tergelincirnya matahari, sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Yang kedua, ya, dia belum memakan sesuatu pun dari fajar. Yang ketiga, dia belum, ya, mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Sebagaimana, ya, pembatal-pembatal puasa itu, ya, ada banyak. Di antaranya adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, ya. Kemudian berhubungan badan bagi suami dan istri, ya, dengan sengaja, ya, dan sebagainya dari pembatal-pembatal puasa. Kita lanjutkan, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan, ya, dengan sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di halaman 13. Kana sallallahu alaihi wasallam la yumsiku 'anil akli wasyurbi hatta yara al-fajr as-sadiqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menahan dari makan dan minum sampai melihat fajar shadiq. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa makan, membolehkan kita umatnya juga untuk makan, hatta yara al-fajr as-sadiq, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam melihat fajar shadiq. Karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, fajar itu terbagi 2, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini. Wa dzalika amalan wa tahqiqan liqaulillah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan hal itu adalah sebagai bentuk pengamalan dan perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, dan makanlah kalian serta minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam. Bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Tapi di sini kiasan. Apa maksudnya, ya? Kita nanti jelaskan. Minal fajr, dari fajar. Jadi kita boleh makan, kita boleh minum sampai kita melihat benang putih dari benang hitam, yakni maksudnya fajar, minal fajr, dari fajar. Wal fajru fajran, dan fajar ini ada 2 macam. Shadiqun wa kadzibun. Fajar shadiq dan fajar kadzibnya. Shadiq itu, ya, fajar kedua, kalau kadzib itu fajar yang pertama, ya. Jadi yang muncul dahulu itu malah fajar kadzib. Baru muncul fajar yang kedua adalah fajar shadiq. Dijelaskan para ulama, fajar kadzib ini sifatnya yang cahayanya vertikal, ke atas. Ke atas. Jadi tidak menyeluruh di ufuk. Dia hanya cahaya ke atas dan waktunya singkat, sebentar saja. Adapun yang kedua, fajar shadiq, itu adalah fajar yang cahayanya horizontal. Ketika kita melihat ke ufuk, maka cahayanya akan terbentang dari ufuk, ya, dari misalnya selatan sampai ke utara atau utara ke selatan, terlihat di ufuk, di timur tentunya, karena terbitnya matahari dari arah timur. Ini sifat fajar shadiq, dan biasanya waktunya lama sampai nanti terbit
matahari. Terbit matahari. Wa yanbaghi at-tafriqu bainahuma hatta la yuhajjira ahadun wasi'an min rahmatillah. Maka selayaknya bagi kita ya, untuk bisa membedakan antara keduanya, antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Hatta la yuhajjiru ahadan wasi'an, sehingga seseorang tidak menyempitkan sesuatu yang luas. Min rahmatillah, dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Faqad adzina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar an yaqdiya hajatahu min ta'amihi wa sharabihi ba'da sima'i adhanil fajr ats-tsani ay al-fajr as-sadiqa. Dan sungguh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengizinkan kepada Umar, di sini yang dimaksud adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, salah satu sahabat yang mulia, khalifah yang kedua, sahabat yang pertama kali mendapat julukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kalau sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, maka dia adalah Khalifatur Rasul, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar Khalifatu Rasulillah, ya. Dia pengganti khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pengganti Abu Bakar. Kemudian ya, karena sulit penyebutan, maka kemudian para sahabat ketika itu memberikan ya, sebutan atau julukan yang lebih pas, yakni dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Dan yang pertama mendapatkan julukan ini adalah sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan izin kepada Umar ayyaqdiya hajatah, untuk menyelesaikan hajatnya, min ta'amihi wa syarabihi, dari makan dan minum, ba'da sima'i adzanil fajr tsani, setelah terdengar azan dari fajar yang kedua. Jadi walaupun sudah azan, tatkala seseorang itu dia masih memegang piring, masih makan, maka boleh dia untuk melanjutkan makan dan minumnya. Makan dan minumnya. Kemudian wasabata anhu, dan juga telah sahih, telah tetap sebuah riwayat dari beliau, yakni dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar an-nida, panggilan, maksudnya azan, ya. Karena azan adalah panggilan kepada kita kaum muslimin untuk datang ke masjid bagi laki-laki, yakni untuk mengerjakan salat berjamaah. Adapun kalau perempuan, maka yang tempat yang mulia, yang paling utama adalah di rumahnya, ya, di rumahnya. Wal ina'u fi yadihi, sedangkan bejana atau piring masih berada di tangannya, berarti dia masih dalam keadaan makan ketika itu. Fala yad'uhu, maka dia tidaklah meletakkan piringnya tersebut, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan kebutuhannya atau hajatnya dari makan dan minumnya. Ini keadaannya apabila ketika dia mendengar azan masih memegang piring, masih sedang makan, ya, masih memegang makan atau piring. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam liyushaddida ala ahadin minal muslimin, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperberat kepada salah seorang dari kaum muslimin, ya. Karena agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang ringan, agama yang rahmah, tidak memperberat. Walam yashra' ma yusama bi adanil imsak wa laysa dzalika min hadyih, dan tidaklah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan apa yang dinamakan dengan adzan imsak, pengumuman imsak. Tidak ada di dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengumuman adzan imsak. Walaysa dzalika min hadyi, dan itu bukanlah dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa alamat tasydidi 'ala an-nasi wal ibtida' fi ad-din ma lam ya'zam bihi Allah.
Maka kenapa orang sekarang ya, mereka memperberat, mempersulit ya, manusia dengan kebid'ahan di dalam agama. Malam ya'zam bihila, apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala saja mengizinkan kita untuk makan sampai kita melihat fajar shadiq. Maka kenapa kita dilarang 10 menit, 15 menit, 20 menit tidak boleh makan setelahnya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kita untuk makan sampai kita melihat fajar shadiq. Bahkan sebagaimana di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah terdengar azan dari fajar shadiq, fajar yang kedua ini, kita masih dalam keadaan makan, kita boleh menghabiskan apa yang ada di dalam piring kita. Wallahu taala a'lam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau mengakhirkan makan sahur, dan apabila ternyata makan sahurnya sudah terdengar azan, kita diperbolehkan untuk menghabiskan makan sebagaimana Nabi mengizinkan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Yang selanjutnya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah di halaman 15 berkaitan dengan buka puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul fatura wa yuakhirus sahura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul fatura wa yuakhirus sahura wa ya'muru ummatahu bidzalik. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Beliau juga memerintahkan umatnya dengan yang demikian. Fayaqul, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fatura. Senantiasa umatku ada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim serta selain dari keduanya. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra. Senantiasa agama ini menang ma ajjalan nasul fitra, tatkala manusia menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Karena mereka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun akan dimenangkan. Ya. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, hadis 1067. Wa fi hadisin qudsi, dan di dalam sebuah hadis qudsi ini adalah hadis yang riwayatnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain itu adalah lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis qudsi itu secara lafadz sama seperti Al-Qur'an, berasal dari Allah Subhanahu wa taala lafadznya. Tapi bukan termasuk Al-Qur'an. Sehingga berbeda. Ketika membaca hadis qudsi, huruf per hurufnya kita tidak mendapatkan pahala. Adapun kalau Al-Qur'an kita membaca satu huruf saja itu mendapatkan satu pahala, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sampai berlebihan lagi, apalagi terutama nanti ketika kita berada di bulan Ramadan. Kita nanti akan belajar bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'an insyaallah subhanahu wa ta'ala pada pembahasan berikutnya. Nabi SAW meriwayatkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka puasa. Ini adalah hadis qudsi. Hadis yang lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahihnya nomor 2062, wa Tirmidzi dan juga Imam At-Tirmidzi di dalam hadisnya nomor 700 sampai 701. Qultu, kemudian ya Syekh Muhammad Musa Al-Nasr mengomentari ya, hadis yang telah dinukil oleh beliau di atas tadi. Wa ta'jilul iftari ma'nahu, dan makna dari menyegerakan berbuka puasa, antubashira iftaraka fawra suquti qarsi syamsi, menyegerakan berbuka puasamu segera setelah jatuhnya bulatan matahari. Maksudnya matahari sudah tenggelam sempurna, sudah tidak terlihat secuil pun bulatan dari matahari ya. Suquti qarsi syamsi la an tata'akhkhara hatta dhihaba syafaqil ahmar, bukan mengakhirkan sampai hilangnya mega merah ya. Karena setelah matahari tenggelam nanti akan muncul mega merah di langit. Hal ini terjadi apabila tidak mendung ya, ada mega merah. Wa dhuhurin nujumi, dan juga tidak sampai munculnya bintang. Munculnya bintang. Wa hiya tariqatul yahudi war rafidah. Karena apabila kita berbuka sampai hilangnya mega merah ataupun munculnya bintang-bintang, ini adalah perbuatannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Wala irtibata baina iftaris shaimi wa bainal adzan. Dan jamaah sekalian, di sini Syekh mengatakan tidak ada kaitan antara berbukanya orang yang berpuasa dengan adzan. Sehingga patokan kita berbuka puasa itu bukan adzan, ya. Bukan adzan. Li'annal adzana qad yata'akhkharu wa qad yataqaddamu. Karena adzan terkadang dia lebih awal, terkadang lebih akhir, tergantung orang yang muadzinnya ya. Kadang-kadang mungkin salah lihat jam, ternyata sudah adzan dahulu ya. Jadi patokannya bukan adzan, bukan adzan. Atau terkadang muadzinnya malah terlambat, kita tunggu-tunggu, ini kok enggak adzan ini. Sudah deg-degan ini, di depannya sudah ada iftar, enggak adzan. Bukan itu. Jadi patokannya bukan adzan. Tapi patokannya apa? Ya. Patokannya adalah tadi tenggelamnya matahari. Wa hadzal amru muta'alliqun faqat bi ru'yati ghurubi syamsi. Ya. Karena perkara ini itu berkaitan dengan melihat tenggelamnya matahari. Wa duhuril laili minal jihatil muqabalah, dan juga munculnya malam ya. Yakni di belakangnya matahari tersebut. Setelah matahari muncul maka di belakangnya tentu ada malam yang akan datang kepada kita semuanya ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya. Ini berkaitan dengan buka puasa tadi. Buka puasa, maka Nabi SAW menyegerakan, dan patokannya adalah tenggelamnya matahari. Atau ya, bisa juga dengan patokan ya, apa yang disampaikan oleh badan yang berwenang di dalam masalah penjadwalan salat. Maka mereka dengan ilmu hisab, mereka bisa mengetahui perhitungan pasti kapan tenggelamnya matahari. Bahkan mereka bisa lebih akurat dibandingkan kita yang melihat langsung. Karena kita melihat langsung kadang-kadang mata kita mungkin ada cacat, ada sakit sehingga tidak bisa melihat jelas. Apalagi orang yang sudah rabun dekat atau rabun jauh ya. Maka di sini lebih akurat kadang-kadang orang yang dia berhitung dengan hisab, dan ini diperbolehkan di dalam agama dengan dalil, yakni peristiwa turunnya Dajjal ke muka bumi ini. Ya, di mana Dajjal nanti dia akan turun ke muka bumi ini selama 40 hari. 40 hari di mana
Hari satu dengan hari yang berikutnya itu berbeda. Berjalannya matahari itu tidak sama ketika itu. Ada yang suatu hari rasanya sangat lama sekali. Sebagaimana hadis tentang Dajjal. Nanti bisa dilihat kembali ya. Tentang peristiwa hari kiamat, tentang turunnya Dajjal. Dalilnya di situ. Jadi ketika pas hari yang lama, maka Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita agar mentakdirkan, memperkirakan, oh ini sekarang sudah waktunya zuhur, sudah waktunya asar, dengan perkiraan. Karena kita kan sudah kebiasaan biasanya ya, oh sekian jam kita sudah masuk waktu zuhur, sekian jam sudah masuk waktu asar, dengan perkiraan, diperbolehkan. Begitu pula dengan fatwa para ulama bagi orang-orang yang tinggal di daerah kutub. Karena di daerah kutub itu berbeda dengan kita yang tinggal di daerah khatulistiwa. Di sana siang itu bisa sangat lama, bisa juga sangat sebentar, bisa juga sangat sebentar, tergantung posisi matahari. Karena matahari itu tidak tetap tepat di satu lintasan ya. Ada kalanya dia agak miring ke selatan, ada kalanya dia miring ke arah utara posisinya. Dan lintasannya tidak harus lurus. Ya, tidak lurus. Maka kita biasa melihat ya kadang-kadang bayangan matahari kalau sore ada di sebelah sana, kadang-kadang ada di sebelah sana, seperti itu. Ya, maka ketika orang-orang yang di kutub, mereka sholatnya adalah dengan memperkirakan waktu. Apakah ini sudah masuk waktu asar, waktu zuhur, waktu sholat yang berikutnya. Ini adalah salah satu cara. Ya. Dan cara yang lain kata para ulama dengan melihat negara yang terdekat, yang masih memungkinkan munculnya matahari, ya, tenggelamnya matahari, seperti itu. Dan pembahasannya ya, cukup lama, kita tidak memperpanjang lebar di dalam masalah ini ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru as-sahura ila akhir waqtihi hatta rubama adraka as-sahaba adhan al-wajri wa hum yatasahharun. Dan dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahur sampai di akhir waktunya. Hatta rubama adraka as-sahaba, sampai-sampai ya, sehingga terkadang sebagian sahabat mendapati azan fajar wahum yatasaharun, dan mereka sedang makan sahur, seperti tadi kisahnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Wa kana baina sahurihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihi lis-shalah qadru 50 ayatan kama haka dzalika anhu Anas radhiyallahu an. Dan jarak antara sahurnya sallallahu alaihi wasallam dengan salatnya adalah sekitar 50 ayat ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, selesai salat malam, antara salatnya ya, dengan sahurnya jaraknya itu adalah sebanyak bacaan 50 ayat. 50 ayat. Sebagaimana hal ini dihikayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Dan hadis dari sahabat Anas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Ini berkaitan dengan berbukanya Nabi Muhammad SAW dan juga sahurnya. Jadi Nabi menyegerakan berbuka puasa dan Nabi mengakhirkan sahur. Tapi bagaimanakah sifat buka puasanya Nabi Muhammad SAW? Apa yang dimakan oleh Nabi Muhammad SAW? Begitu juga dengan sahurnya Nabi Muhammad SAW. Kita simak penjelasan berikutnya di halaman 17. Ala madza kana yuftiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka? Makanan apakah atau minum apakah yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berbuka puasa? Wa kana faturuhu sallallahu alaihi wasallam yasiran jiddan. Dan dahulu Nabi Muhammad SAW berbukanya dengan sesuatu yang ringan sekali, yasiran jiddan, ringan sekali, sehingga tidak butuh persiapan yang berat, tidak butuh waktu yang lama untuk menyiapkan makanan, masakan. Berbukanya sangat ringan sekali. Laisa kafaturinal yaum, tidak seperti berbukanya kita sekarang.
ya. Haitsu nubaligh fi jam'i sunufil at'imah wal fawaki wal hulwiyat, di mana kita berlebihan di dalam mengumpulkan berbagai macam makanan, ya, berbagai macam buah-buahan, ya, dan juga manisan-manisan. Kita berlebihan di dalam hal ini, menyiapkan makanan-makanan berbuka puasa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berbukanya dengan sesuatu yang ringan sekali. Kita perhatikan ya penjelasan dari Syekh di sini. Amma nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fakana yuftiru ala rutabatin ya'kuluhunna witran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalanya berbuka puasa dengan beberapa rutab yang dimakannya dengan bilangan ganjil. Ya, rutab itu adalah kurma yang masih basah. Biasanya berwarna kuning, ya. Jarang kita di Indonesia untuk mendapatkan rutab. Tapi sekarang ya mungkin bisa saja ya, karena dengan teknologi bisa disimpan di kulkas, bisa awet sampai ke kita. Ya. Alhamdulillah, Anda sudah pernah merasakan sekali. Dahulu ada ikhwah yang datang dari Qatar, ya, membawa rutab ke pondok, ya, waktu di Gresik. Kita sama-sama semua santri ya, yang mendapatkan, ya, alhamdulillah, karena rutab hanya berapa, santrinya sampai ribuan banyak. Jadi yang makan ya mungkin yang dapat rezekinya dapat makan rutab situ ya. Segar sekali rasanya. Dan kalau kita makan tuh kres-kres. Berbeda dengan kurma yang ada ya, di umumnya masyarakat kita. Mungkin kalau Ustadz Bri sudah haji ya sudah biasa makan rutab ya di sana. Atau yang sudah pernah haji dan umrah bisa mendapatkan rutab secara langsung, metik dari pohonnya ya, dari pohonnya. Dan bilangannya ganjil. Bisa 1, bisa 3, bisa 5 sesuai dengan kebutuhan. Fa in lam yajid fa'ala tamaratin. Dan apabila tidak ada rutab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan tamar. Tamar ini kurma yang kering. Kurma yang sudah tua, sudah dijemur ya, kering. Ya. Fa in lam yajid hasawatin min ma. Dan apabila tidak mendapatkan kurma juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya meminum beberapa tegukan air. Beberapa tegukan air, maksudnya di sini adalah air putih ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk berbuka puasa dengan meminum air putih tatkala kita tidak mendapatkan sesuatu pun. Tetap kita bersahur ya. Sebagaimana di dalam catatan kaki yang nomor 2 ya. Di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, raghaba fis sahur, ya, memberikan dorongan kepada kita untuk makan sahur ya. Tahsahharu walau bi jur'ati ma'in. Sahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Walaupun hanya dengan seteguk air saja. Seteguk air saja. Tetap kita diperintahkan untuk sahur karena terdapat banyak kebaikan di dalam sahur. Sebagai nanti ada pembahasan tentang hal ini. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika berbuka ada 3 hal yang dimakan. Dan ini sangat ringan sekali untuk kita amalkan di saat ini. Kalau ada rutab kita makan rutab. Kalau tidak ada, kita ada tamar, kita makan tamar. Kalau tidak ada, maka cukup dengan minum air putih saja. Ringan sekali. Tidak perlu kita berlebihan. Bahkan nanti dijelaskan ya, ternyata yang berlebihan tersebut kita menyiapkan makanan, itu akan menjadikan efek negatif. Kita akan nanti baca penjelasan dari Syekh tentang efek negatif dari berlebihan di dalam makanan. Summa qama ila salatihi fasalaha ala waqtiha. Kemudian setelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib dan dikerjakan pada waktunya. Dikerjakan pada waktunya. Karena tadi makannya sederhana saja. Sehingga tidak perlu waktu yang lama untuk memakan makanan berbuka puasa. Sehingga setelahnya bisa langsung salat maghrib tepat waktu. Wa ma yaf'aluhu aktsarun nasil yaum min ta'khiri salatil maghrib an waqtiha mushtaghilina bi iftarihim alladhi ja'aluhu 'asha'an. Dan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia hari ini, di mana mereka mengakhirkan salat maghrib dari waktunya, mushtaghilina bi iftarihim, karena mereka sibuk dengan berbuka puasanya mereka. Apalagi orang yang berbuka puasa bersama ke kafe-kafe, menyiapkan makanannya saja biasanya
pelayannya lama ya. Apalagi untuk makannya. Ketika sudah selesai ternyata beberapa menit setelahnya sudah adzan Isya ya. Alladzi ja'aluha asya'an, yang mereka jadikan berbuka tersebut itu sebagai makan malam. Padahal buka berpuasa itu bukan untuk makan malam, berbeda. Buka puasa dengan yang ringan, makan malam nanti ada lagi ya. Harus dipisahkan. Jangan digabungkan. Kenapa? Efeknya nanti bisa kita terlambat salat maghrib ya. Summa yatakhallafuna an salatil jamaah. Kemudian mereka ya, tertinggal dari salat jamaah. Kullu dzalika mukhalifun li hadyihi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu apa yang dilakukan oleh masyarakat kita di zaman sekarang ini itu menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tara ahaduhum yusallil maghriba qubaila adzanil isya. Maka kita dapati ya, salah satu di antara mereka mengerjakan salat maghrib qubaila adzanil isya, sudah dekat waktunya dengan adzan isya. Wal iyadu billah. Bisababit tukhmah wa ma yantuju anha min kasalin wa nu'asin. Karena sebab mereka kekenyangan dengan apa yang mereka makan ya. Wa ma yantuju anha min kasalin wa nu'asin, dan apa yang menjadi akibat buah dari tukhmah tersebut, kekenyangan tersebut, berupa kasal ya, malas, wa nu'as, dan juga ngantuk. Orang yang kekenyangan biasanya ngantuk rasanya dan malas untuk bergerak, sehingga mereka sholat maghrib saja tertinggal ya, tertinggal. Wal iyadu billah. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'u du'a qabla iftarihi, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa sebelum berbuka puasanya sedikit pun, sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa ketika berbuka puasa, karena doa ketika berbuka puasa itu doa yang mustajab. Salah satu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yurghibu fihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendorong kita umatnya untuk memperbanyak doa, berdoa ya, ketika berbuka puasa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, "Zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Ya. Telah hilang haus, wa batalatil 'uruq, dan telah basah kerongkongan, wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala insyaallah, dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, Imam Hakim, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwa, yakni Al-Irwaul Ghalil, hadis nomor 920 ya. Doa ini ya. Dan hendaknya ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita berdoa maka hendaknya kita berusaha untuk berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bab doa itu babnya luas, boleh kita berdoa dengan selain doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama itu doa kepada Allah diperbolehkan. Bahkan apabila kita tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, kita boleh berdoa dengan bahasa kita. Boleh. Karena bab doa itu babnya luas, tapi doa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini ada dua kebaikan. Yang pertama, kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita akan lebih diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka hendaknya kita berdoa dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah potret berbukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanannya ringan, tidak perlu repot-repot. Kemudian berbukanya juga dengan berdoa agar mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mungkin untuk kita kerjakan di saat ini. Sangat mungkin. Kita tidak perlu berlebih-lebihan di dalam berbuka puasa. Kita mencontoh menteladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah,
Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi makan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Di halaman 19 dari kitab ini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yufattirus shaimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi makan buka puasa orang yang berpuasa. As-shaimin, orang-orang yang berpuasa. Wa kana alaihi salatu wassalam yufattiru as-shaima wa ya'muru bitaftirihi. Dan dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi makan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan yang demikian, yakni memberi makan buka puasa kepada orang yang puasa. Kata beliau di dalam sebuah sabdanya, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi wa la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makan buka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala semisal pahala orang yang berpuasa. Wa la yanqusu min ajri shaimi syai'an, dan tidaklah berkurang pahala dari orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Walaupun orang yang beri makan berpuasa dapat pahala yang sama, tapi pahalanya orang yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kaum muslimin, kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan buka puasa. Nabi beri makan buka puasa dan juga memerintahkan umatnya untuk memberi makan buka puasa, karena tadi pahalanya yang besar. Orang yang memberi makan buka puasa dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang mendapatkan makanan buka puasa untuk mendoakan orang yang memberi makan buka puasa. Di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, wa amara sallallahu alaihi wasallam al-mufattara an yad'uwa lil mudhifi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang berbuka puasa, yang diberi makan buka puasa, an yad'uwa lil mudhifi, untuk berdoa bagi orang yang menjamunya, bagi orang yang dia memberi makan buka puasa kepadanya. Qailan, dengan mengatakan, dengan membaca doa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ini doa yang kita hendaknya baca tatkala kita diberi makan buka puasa oleh orang lain. Berpuasa di sisi kalian, berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Dan telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik, dan para malaikat bersalawat atas kalian. Ini adalah doa yang hendaknya kita baca. Kita doakan orang yang memberi makan kita buka puasa dengan doa ini, Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, hadis yang ke-1238. Ataupun dengan doa yang lain. Salah satu doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga selainnya. Ya Allah, berkahilah bagi mereka pada apa-apa yang Engkau rizkikan kepada mereka, dan ampunilah mereka serta kasihanilah mereka, kasih sayangilah mereka. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW selain doa yang pertama tadi. Walaupun boleh dengan doa-doa yang lain, cuman kita sampaikan tadi, doa dengan lafaz Nabi Muhammad SAW lebih utama. Ila ghairi dzalika minal ad'iyatil ma'surah, dan juga doa-doa yang lain yang memang ada riwayatnya. Kita bisa melihat di kitab-kitabnya para ulama. Kalau tidak tahu maka kita bisa bertanya. Fas'alu ahla dzikri
in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya kepada orang-orang yang alim yang mengetahui doa-doa tersebut. Kita minta ajar kepada mereka. Dan di sini ada sedikit catatannya dari Ustazuna Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah taala berkaitan dengan memberi makan buka puasa kepada orang lain. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, kita mengundang mereka ke rumah kita. Kita mengundang mereka ke rumah kita sehingga mereka berbuka di dalam rumah kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita membuatkan makanan dengan tangan kita sendiri. Kemudian kita mengantarkannya kepada mereka. Door to door istilahnya. Kita mengantarkan makanan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa tadi, tetangga-tetangga kita. Ya. Tentunya dengan makanan yang ringan tadi, semisal kurma. Ya. Di samping dia memberi makan buka puasa, dia juga menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni berbuka dengan sesuatu yang ringan, ya. Yang ringan, yakni kurma. Atau kalau kita tidak sanggup, tidak mampu untuk membuat makanan sendiri, kita membelinya. Kita membelinya, kemudian tadi kita mengantarkannya ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Atau bisa jadi kita menitipkannya kepada lembaga-lembaga, kepada masjid-masjid yang menyelenggarakan buka puasa bersama. Kita berikan kepada mereka. Ya. Kita titipkan kepada mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Atau bisa juga dengan kita memberikan makanan buka puasa tersebut ya orang yang lewat di jalan rumah kita, di depan rumah kita ya. Semisal atau orang yang mungkin di tengah jalan dia menghadang orang kemudian memberikan makanan buka puasa kepada orang-orang yang lewat, ini juga diperbolehkan ya. Tapi dengan catatan jangan sampai dia melalaikan kewajiban salat maghribnya, karena biasanya orang yang dia membagikan makanan puasa ya, buka puasa di jalan-jalan, karena saking sibuknya membagikan makanan mereka lalai dari salat maghrib, waliyadu billah. Yang selanjutnya fillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan sahur, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sahur. Maka kita hendaknya berusaha menteladani beliau dengan berusaha makan sahur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u sahura, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan makan sahur. Wa hadha as-sahuru alladhi zahada fihi katsirun minan nas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'ahu. Makan sahur ini yang kebanyakan manusia meninggalkannya. Mereka tidak makan sahur karena bisa jadi mereka ketika berbuka puasa mereka makan berlebihan banyak, sehingga ketika sahur mereka masih merasa kenyang, sehingga mereka tidak makan sahur karena masih kenyang mereka perutnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yada'ahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'ahu, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Walau jur'ata ma'in, walau hanya seteguk minuman, hanya minum seteguk air saja. Fa innahu tahurun wa barakatun, maka itu sungguh adalah kesucian dan juga keberkahan. Wa qad sammahu sallallahu alaihi wasallam al-ghada'a al-mubarak, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menamakan makan sahur ini dengan makanan yang berkah. Al-ghada'a al-mubarak, makanan yang berkah. Wa kana yaqul, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, halummu ilal ghada'il mubarak, kemarilah kita makan makanan yang berkah, yakni makan sahur. Makan sahur. Dan makanan yang berkah, kata para ulama, maksud dari berkah ini adalah al-khairu al-katsiru al-mustamirru, kebaikan yang banyak dan terus menerus. Sehingga kalau seorang muslim tidak perhatian dengan sesuatu yang berkah ini, maka sungguh dia telah merugi. Telah merugi. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini itu butuh terhadap keberkahan dari Allah Subhanahu
wa taala. Dan salah satu caranya adalah dengan kita makan sahur. Karena sahur di sana adalah ada keberkahan. Sahih Targhib wa Targhib ya. Hadis nomor 1059. Dan di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian. Karena sungguh di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Terdapat keberkahan. Akhrajahu Syaikhan wa ghairuhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga selain keduanya. Wa qala, dan di dalam hadis yang lain di dalam Sahihul Jami hadis ke-3577 beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya bersalawat bagi orang-orang yang makan sahur. Mutasahhirin, bagi orang-orang yang makan sahur. Qultu, kemudian beliau mengomentari di sini tentang sahur. Walau lam yakun fis sahuri illa syuhudu waqtis saharil mubarak alladhi yansilu fihi ar-rabb jalla jalaluhu ila as-sama'id dunya fayaqulu hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu lakafa fi syuhudihi wal istiqadi fihi. Seandainya di dalam sahur itu kita menyaksikan waktu sahur yang berkah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah orang yang meminta maka aku akan memberinya, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu, adakah orang yang meminta ampun sehingga aku mengampuninya, la kafa fi syuhudihi wal istiqadi fihi, maka cukuplah itu sebagai penggerak kita untuk bisa hadir menyaksikan sahur tersebut dan kita bangun ketika itu, apalagi dengan kita makan sahur, maka lebih berkah lagi. Fa kaifa anta akhil muslim tuhyi sunnata nabawiyyah wa tukhalifu sunnata ahlil kitab. Maka bagaimana keadaanmu wahai saudaraku sesama muslim, di mana engkau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi sunnah ahli kitab. Jadi dengan kita makan sahur, kita menghidupkan waktu sahur kita dengan makan sahur, maka di sini kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menyelisihi sunnahnya ahlu kitab. Karena ahlu kitab mereka tidak sahur, bahkan tata puasanya mereka saja berbeda dengan kita, di mana ketika mereka sudah makan setelah tenggelamnya matahari, kemudian mereka tidur atau mereka telah mengerjakan salat isya ya, maka mereka sudah tidak boleh makan apa-apa lagi, tidak boleh makan apa-apa lagi sampai hari berikutnya. Jadi tata puasanya mereka berbeda dengan kita, di mana kita boleh makan sampai kita melihat fajar shadiq ya, sampai masuk waktunya salat subuh. Wa barakatu hadzal waqt wa fadailuhu la ya'lamuhu illa alladhi syara'a li ibadihi as-sahura fihi. Dan keberkahan-keberkahan waktu ini serta keutamaan-keutamaannya yang tidaklah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan untuk kita makan sahur. Kebaikannya sangat banyak. Ya. Maka hendaknya kita menteladani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan makan sahur ini agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kana fi Ramadan wa ghairihi
ahsanan nasi akhlaqan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu di bulan Ramadan dan juga di bulan selainnya, ahsanun nas adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Wa kana ya'muru ummatahu bidzalik, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya dengan yang demikian, dengan akhlak yang baik, khususan as-saimin, khususnya bagi orang-orang yang berpuasa. Fala yaliku bis-saimi ayyal huwa wa yaskhaba wa yashtama wa yadriba, dan tidak selayaknya orang yang berpuasa itu melakukan perbuatan yang sia-sia, bercandau gurau, ya, berteriak-teriak, kemudian mencela dan juga memukul. Tidak boleh orang yang berpuasa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Faman taraka ta'amahu wa syarabahu lillah fa'alaihi ay yad'a ghadabahu wa sakhabahu lillah. Barang siapa yang dia meninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya meninggalkan marah dan juga teriakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bal alaihi ay yad'a kullama yukhalifu syar'allah. Bahkan dia wajib untuk meninggalkan semua yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika, di antaranya qauluz zur, ucapan dusta. Seorang yang berpuasa hendaknya meninggalkan ucapan dusta, hendaknya dia senantiasa jujur di dalam ucapannya. Liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatan fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, maka tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala kebutuhan pada perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh puasanya. Itu adalah makna dari hadis ini. Kenapa? Karena walaupun dia puasa menahan dari makan dan minum, tapi dia mengucapkan ucapan yang dusta dan beramal dengan amalan dusta tersebut, maka Allah tidak butuh puasanya. Dan Allah tidak akan memberikan pahala puasanya karena sudah dikurangi dengan perbuatan dustanya tersebut. Maka hendaknya kita menjaga diri kita, ya, dari perbuatan dusta dan juga ucapan dusta. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan juga dari hadis Abi Hurairah, ya, radhiyallahu an, laisa as-siyamu 'anil akli wasyarab, innama as-siyamu 'anil lahwi warrafasi. Tidaklah puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Innama as-siyamu 'anil lahwi warrafas. Karena puasa yang sejati adalah puasa yang dia juga meninggalkan al-laghwi war-rafas, perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan jarak. Perkataan jarak. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni shaimun. Apabila ada salah seorang di antara kita yang mencela kita, au jahila alaika, atau tidak mengetahui keadaan kita yang sedang berpuasa, maka katakanlah inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang mencemooh kita, ada orang yang menghardik kita, maka kita katakan hal ini, inni shaim. Dan kata para ulama, hikmah dari kita mengatakan inni shaim paling tidak ada 4 hal. Ada 4 hal. Yang pertama, yaitu untuk menjaga kemuliaan diri. Ketika seorang yang berpuasa dia mengatakan inni shaim, adalah untuk menjaga kemuliaan diri. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi untuk menjaga kemuliaan diri, agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang semisal dilakukan oleh saudaranya tersebut. Yang kedua, untuk menyelesaikan pertikaian, ya, karena tentunya orang yang dia marah kepada kita ada pertikaian dengan kita,
Maka cara untuk menyelesaikannya adalah dengan kita mengatakan inni shaim, inni shaim. Ya. Sehingga mencegahnya untuk berbuat semisal apa yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Yang ketiga, untuk mengingatkan orang yang berpuasa. Ya. Sehingga saudara kita yang tadi melakukan perbuatan tercela tersebut, perkataan yang kotor tersebut, ingat bahwasanya dia juga sedang berpuasa sebagaimana kita puasa. Jadi kita mengingatkan dia agar dia berhenti dari perbuatan sia-sianya, dari perkataan kotornya. Yang keempat, ini merupakan taklim, pengajaran ya, kepada kaum muslimin secara umumnya, terutama kepada kita sendiri dan orang yang sedang berhadapan dengan kita, yang mencela kita ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tatkala di bulan Ramadan ya, di dalam bulan Ramadan berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menghindari perbuatan yang sia-sia, juga perkataan yang kotor, agar pahala puasanya sempurna, bahkan agar pahala puasanya tidak hilang sama sekali. Karena perkataan yang kotor itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Apalagi kalau kita kebablasan, berlebihan, terus menerus tidak berhenti, sehingga akan menghapus pahala puasa kita. Yang berikutnya, akhlak Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya di dalam bulan Ramadan dan juga di selainnya. Wa kana alaihi salatu wassalam yata'ahadu ahlahu wa yuhsinu ishratahum fi Ramadhan aktsara min ghairihi. Dan dahulu Nabi Muhammad SAW biasa berakhlak baik kepada keluarganya. Ketika bergaul dengan keluarganya, maka dengan pergaulan yang baik. Fi Ramadhan wa ghairihi, baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Fakana ya'ti ahlahu fi laili Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW mendatangi keluarganya di malam bulan Ramadan. Ya, semisal ya, seorang suami dia memiliki istri, maka dia mendatangi istrinya di malam hari bulan Ramadan. Dia mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Wa rubbama adrakahul fajru wa huwa junubun min ahli. Dan terkadang Nabi SAW masuk ke waktu fajar dalam keadaan junub, karena dia telah bergaul dengan keluarganya. Fayaghtasilu wa yasumu. Kemudian Nabi SAW bermandi ya, mandi junub wa yasumu. Kemudian Nabi SAW berpuasa. Jadi tidak menghalangi ya. Berbeda dengan syaratnya kaum yang terdahulu dari ahlu kitab, di mana mereka ketika berpuasa maka tidak boleh mempergauli istrinya. Tapi kalau kita boleh mempergauli istri kita. Kita berhubungan badan dengan istri kita. Tentunya yang sudah memiliki istri yang sah. Ya. Kalau masih bujang, maka bersabarlah. Perbanyaklah kegiatan. Jangan kita kosong dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena kalau tanpa kegiatan, biasanya akan terjerumus kepada perbuatan dosa dan keji. Atau minimalnya perbuatan yang sia-sia wal'iyadu billah. Wa rubbama akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa rubbama qabbala ba'd ahlihi wa basharahunna wa huwa shaimun. Dan terkadang Nabi SAW mencium sebagian istrinya, keluarganya. Wa basharahunna, dan juga bersentuhan dengan mereka, wa huwa shaimun, sedangkan Nabi SAW dalam keadaan berpuasa. Jadi tidak mengapa ya. Wa kana amlak ashabihi liirbih, dan Nabi SAW adalah orang yang paling kuat menahan diri daripada para sahabatnya. Kama qalat Aisyah radhiyallahu an, sebagaimana apa yang diucapkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, kana amlakakum liirbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya daripada
kalian. Akhrajahu Syaikhan wa ghairuhuma. Di dalam hadis ini ada isyarat kepada kita semuanya. Walaupun kita mencium istri kita, kita menyentuh istri kita saat kita berpuasa itu diperbolehkan, tapi hendaknya kita menilai diri kita, menimbang diri kita. Apakah kita mampu untuk menahan syahwat atau tidak? Karena terkadang orang ya, dia mudah untuk bangkit syahwatnya. Tidak hanya menyentuh, tidak hanya mencium, kita melihatnya saja mungkin kita sudah tumbuh syahwat kita kepada istri kita. Maka kita melihat diri kita. Kita menilai diri kita, apakah kita mampu ataukah tidak. Apalagi kalau yang masih awal-awal nikah, masih bulan madu, honeymoon, biasanya itu super ya. Jarang orang yang kuat biasanya. Maka hendaknya nasihat anak ya, untuk yang bujang-bujang yang mau nikah atau yang baru nikah ketika bulan puasa dan menilai dirinya tidak mampu untuk menahan syahwat, maka hendaknya menjaga jarak dengan istri. Kalau siang hari ya, salah satu solusinya adalah dengan tidur di masjid ya. Supaya antum tidak tergoda dengan istri ya. Karena bahaya, resikonya bahaya nanti. Antum harus bayar kafarat ya. Nanti dijelaskan tentang kafarat orang yang dia berhubungan badan dengan istri di siang hari bulan Ramadan ya. Ini salah satu caranya, yakni dengan kita menjauhi istri. Syukur-syukur kalau kita bekerja ya, alhamdulillah ada kegiatan. Kalau tidak, maka hendaknya kita tidak mendekati istri kita. Atau salah satunya dengan kita tidur di masjid ya, di siang hari di bulan Ramadan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu juga mengerjakan pekerjaan rumah. Membantu keluarganya, membantu istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yahlibu syatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memeras susu kambingnya. Diperas susu kambingnya. Wa yakhsifa na'lah, dan juga menambal sandalnya. Tatkala sandalnya rusak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambal sandalnya sendiri, ya. Tidak menyuruh istrinya, tapi beliau mengerjakan dengan tangan beliau sendiri. Wa yatawadhu li ahli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri di hadapan keluarganya. Maksudnya tawadhu, rendah hati. Bukan rendah diri yang dimaksudkan di sini kita merendahkan harga diri kita, bukan. Tapi kita bersikap tawadhu. Ya. Kita bersikap ya, istilahnya kalau orang sekarang ya, low profile. Istilahnya gampang membantu orang lain, ringan tangan, ya, ringan tangan, apalagi kepada keluarganya. Wa yudkhilus surura ila qulubihinna, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan kebahagiaan kepada hati mereka, hati keluarganya. Wa ya'kulu mimma yajid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan apa yang dia dapatkan pada keluarganya. In a'jabahu at-ta'am akalah. Apabila makanan menakjubkan beliau, menarik hati beliau, menyenangkan hati beliau, maka beliau memakannya. Wa in lam yashtahihi lam ya'kulhu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin, tidak selera, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya. Min ghairi an ya'ibahu, tanpa mencela. Ya. Jadi kalau pengen ya dimakan, kalau tidak ya sudah ditinggalkan. Min ghairi ayya'ibahu, tanpa mencela makanan. Ya. Kalau kita sekarang waliyadzubillah gampang sekali mencela makanan. Kalau kita tidak pengen ya, rasanya pahit. Ini sudah termasuk mencela ya. Kasinan ini juga termasuk mencela. Maka kalau kita sudah mencicipi sudah enggak suka ya sudah tinggalkan. Tidak perlu mencela. Ya. Itu adalah termasuk akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini ada pelajaran yang bagus, di mana hendaknya kita senantiasa menjaga perasaan orang lain, apalagi itu adalah keluarga kita, istri kita. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak walaupun beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak walaupun beliau sedang
berpuasa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak walaupun beliau sedang berpuasa. Dan siwak, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, itu ada dua makna. Yang pertama adalah alat siwak, yakni alat yang terbuat dari akar kayu siwak, ya, akar pohon siwak. Biasanya yang sudah faham ya, yang bentuknya seperti akar, rasanya segar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbuatan siwak. Kalau yang pertama berarti alatnya khusus, hanya menggunakan itu saja. Yang kedua adalah apa saja alat yang bisa kita gunakan untuk membersihkan gigi kita. Itu namanya siwak. Jadi ada dua kemungkinan. Sehingga apabila kita menggunakan pasta gigi ya, ataupun dengan sikat gigi, ini juga termasuk siwak, yakni makna yang kedua berupa perbuatan membersihkan gigi kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu as-siyamu min at-tasawwuqi qabla az-zawali wa ba'dah. Dan dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa tidak mencegahnya dari bersiwak, baik sebelum tergelincir matahari ataupun setelahnya. Jadi tidak ada batasan, baik sebelum tergelincir matahari ataupun setelah tergelincir matahari. Selama siang bulan Ramadan kita boleh bersiwak. Boleh bersiwak. Wa qad rakhasa sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bidzalik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada umatnya dengan hal tersebut, yakni bersiwak. Wa raghaba fi istikhdami siwaki sa'iral waqt, dan mendorong umatnya untuk menggunakan siwak sa'iral waqt, di semua waktu. Fi Ramadhan wa ghairi Ramadhan, baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fam, atau mutahhiratun lil fam, mardhatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut, mensucikan mulut, mardhatun lirrabb, dan diridhai oleh Rabb Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ad-Darimi bi sanadin sahihin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Huzaimah, dan juga Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Dan siwak ini ikhwafillah rahimakumullah itu dianjurkan tatkala kita berpuasa dan di selain bulan puasa. Ada beberapa waktu yang kita dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Yang pertama adalah tatkala kita bangun tidur. Karena orang bangun tidur biasanya mulutnya bau. Maka sebelum dia melaksanakan salat subuh ataupun salat malamnya, ketika dia berwudu, maka hendaknya dia mensiwak giginya terlebih dahulu, membersihkan giginya terlebih dahulu. Yang kedua, ketika akan berwudu, kapanpun ketika kita akan berwudu, kita disunahkan untuk membersihkan mulut kita dengan bersiwak. Yang ketiga, ketika akan salat, ketika akan salat. Jadi ketika kita akan salat, kita bisa mengeluarkan tentunya siwak yang ringan ya, seperti tadi yang memakai akar kayu ya, siwaknya yang mudah, ataupun boleh dengan yang lainnya. Semisal ada, kalau sekarang ya, apalagi kalau yang bayi ada dia memakai kain kasa, itu juga bisa digunakan untuk membersihkan gigi kita, bisa. Ataupun dengan kain yang kita pergunakan khusus untuk membersihkan gigi. Ini agar mudah. Kita mau sholat takbir, kita berdiri ya sedang qomat, kita bisa sambil membersihkan gigi kita. Kalau kita memakai sikat gigi dan pasta gigi kan tentunya menyulitkan ya. Kita harus pergi ke kamar mandi dulu atau ke tempat wudhu dulu untuk sikat gigi. Ya. Jadi dicari yang mudah, dicari yang ringan, tapi kita masih melaksanakan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya tatkala masuk rumah, kita setelah berpergian dan hendak masuk ke rumah kita, maka hendaknya kita membersihkan mulut kita sehingga ketika kita bertemu dengan istri kita sudah dalam keadaan mulut kita wangi, bersih. Yang kelima,
saat bau mulut. Jadi tidak ada batasannya. Kapanpun kita merasa mulut kita bau, maka kita bersiwak. Bersiwak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi annahu kana yatamadmadu wa yastanshaku wa huwa shaimun. Dan termasuk kasih sayang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, yakni kita semua, annahu kana yatamadmadu wa yastanshaku wa huwa shaimun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan juga beristinsyak, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya lagi, wa huwa shaimun, dan dia dalam keadaan berpuasa. Wa naha 'anil mubalaghati fi dzalik, akan tetapi kita dilarang untuk berlebihan tatkala berkumur dan tatkala memasukkan air ke hidung. Tidak boleh berlebihan, ya. Tatkala kita sedang berpuasa. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa baligh fil madmadati wal istinsyaq illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah kalian ketika berkumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung, terutama ketika berwudu, ya, karena perintah mad kita berkumur-kumur dan istinsyaq adalah tatkala kita berwudu. Kita bersungguh-sungguh. Illa an takuna shaiman, kecuali ketika kamu dalam keadaan berpuasa. Akhrajahu ashabis sunan wal hakim, dikeluarkan oleh ashabus sunan dan al hakim. Dan imam-imam yang mengeluarkan sunan itu ada 6 yang terkenal, yakni Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Ini adalah 4 kitab sunan, 4 kitab sunan. Kemudian kalau kutubus sitah ditambah dengan sahihain. Jadi urutan kutubus sitah, kutubus sitah 6 itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Imam An-Nasa'i. Ini kitab yang biasa digunakan untuk rujukan di dalam hadis, 6 kitab ini. Dan sunan-sunan yang lainnya juga ada, seperti Sunan Ad-Darimi, Sunan Baihaqi, dan sunan dari yang lainnya yang berisi kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naha 'anil mubalaghati fi dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita untuk berlebihan di dalam istinsyak dan berkumur-kumur tatkala berpuasa. Hadis ini sahih dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam takhrij kitab Haqiqatus Siyam halaman yang ke-20. Halaman yang ke-20. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan 10 menit lagi menuju ke jam 9. Semoga Allah SWT memudahkan beberapa pembahasan lagi untuk kita selesaikan di malam hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini di pagi hari di subuh, setelah kita menyelenggarakan salat subuh berjamaah. Kita akan mengkaji lagi, bertemu kembali di majlis yang mulia ini. Di halaman 25, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajimu wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Ihtajama sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Lam yamna' ihtijamus shaim. Ya. Tidaklah mencegah dari hijamah orang yang berpuasa. Maksudnya orang yang berpuasa boleh berbekam, boleh hijamah. Wa ma hadis aftaral hajim wal mahjum. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi aftaral hajim wal mahjum, orang yang membekam dan dibekam itu berbuka puasa. Artinya berbekam itu membatalkan puasa. Fahuwa mansukhun, maka hadis ini adalah hadis yang mansukh. Karena ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, apabila ada hadis yang sama-sama sahih, sama-sama kuat, kemudian maknanya bertentangan, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dengan kita menjamaknya.
kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka dengan memansuhnya. Bahwasanya hadis yang satu memansuh dengan hadis yang lainnya. Dan salah satu cara untuk memansuh, mengetahui apakah ini nasikh atau mansuh adalah dengan melihat waktu diucapkannya hadis ini. Mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan. Hadis yang belakangan berarti itu hadis yang mansuh. Hadis yang menghapus hadis sebelumnya. Adapun hadis yang datang sebelumnya, maka itu adalah hadis yang dimansuh, yang dihapus. Berkaitan dengan ini, ya, hadis yang lebih awal adalah hadis aftarul hajim wal mahjum. Adapun hadis yang lebih muda istilahnya, ya. Kalau yang pertama berarti kan lebih tua umurnya, ya. Maka yang lebih muda adalah hadis yang tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijamah dan beliau berpuasa. Bi fi'lihi wa ihtijamihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan dan bekamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam tasyri'un lil ummah, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat bagi umatnya. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ketahui ada beberapa macam. Ada yang berupa qauliyah, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang berupa fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada yang berupa takririyah, penetapan-penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada seorang sahabat yang dia melakukan perbuatan kemudian dibolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah takririyah. Hadis takririyah. Faqad sabata anhu annahu ihtajama wa huwa sha'im, dan sungguh telah tetap, telah sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga selainnya. Wa yalhaqu fi dzalika akhdud dami wad-darbil ibil wat tahlil wa ghairi dzalika mimma huwa fi ma'nah, dan dikaitkan, diikutkan dengan hijamah tadi, yakni perbuatan akhdud dam, mengambil darah, atau istilahnya donor darah. Donor darah juga diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Wa darbil ibil, dan juga suntikan. Suntikan juga tidak membatalkan puasa, semisal hijamah tadi. Tapi dengan syarat di sini, yang disuntikan itu bukan zat yang dia mengenyangkan, bukan berupa zat makanan. Kalau berupa zat yang dia mengenyangkan, maka tidak diperbolehkan. Wal yahdhar as-shaim akhdal ibr al-mughadiyah, maka hendaknya orang yang berpuasa waspada tatkala sesuatu yang disuntikan itu adalah zat yang dia bisa mengenyangkan. Fa innaha qad takunu mufattirah, maka sungguh itu adalah membatalkan puasa. Jadi kalau yang disuntikan itu adalah suatu zat yang mengenyangkan, maka di sini tidak diperbolehkan. Artinya itu membatalkan puasa. Apalagi semisal infus. Infus itu membatalkan puasa. Maka apabila ada orang yang berpuasa kemudian misalnya dia jatuh sakit, badannya lemas, dibawa ke rumah sakit kemudian diinfus, maka puasanya sudah batal. Puasanya sudah batal. Li'annaha fi ma'na ta'am, karena hal itu ya, maknanya seperti makanan. Kita tahu orang yang diinfus ya, bisa berhari-hari tanpa makan, dia tetap kuat ya. Dia tetap istilahnya sehat ya. Dia asupannya terpenuhi walaupun hanya dengan cairan infus saja. Maka infus ini menggantikan makanan yang kita makan. Walaupun tidak lewat mulut, tidak lewat ya, saluran yang bisa memasukkan makanan ke dalam lambung kita, tapi dia mengenyangkan, ya, mengenyangkan. Wa in lam tukhad minal fam, walaupun tidak masuk lewat mulut. Wa qad nassa kibaru syuyukhina ala annaha tufattir, dan telah dinaskan dari kibar syuyukh kita ya, bahwasanya hal itu adalah membatalkan puasa, yakni suntikan yang dia mengandung zat makanan. Suntikan yang mengandung zat makanan. Adapun kalau suntikan hanya berisi obat saja, ya, semisal ada orang yang dia ambeien, kemudian disuntik di pantatnya, biasanya seperti itu untuk salah satu menangani
sakit ambeyennya, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya. Tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan safar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana safar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana petunjuknya? Dan tentunya kita ya, terkadang kita juga safar di bulan Ramadan, apalagi mungkin yang sedang belajar di tempat yang jauh atau bekerja di perantauan, kemudian ingin pulang mudik bertemu dengan keluarganya, menyambung tali kekerabatan, dia pulang. Tentunya melaksanakan safar ya, karena perjalanan yang jauh. Asfaruhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa ahwaluhu fiha. Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan keadaan-keadaannya. Wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi safar min akmalil hadi. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala safar di bulan Ramadan adalah petunjuk yang paling sempurna. Maka hendaknya kita perhatikan hal ini, apalagi mungkin yang kita biasa perantauan, biasa bepergian jauh, ya, baik untuk belajar ataupun bekerja mencari nafkah. Faman falam yakun syaddidu 'alan nas, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperberat atas manusia. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan puasa bagi orang yang safar. Fakana yusafiru ma'ahu ashabuhu, dan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersafar dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faman syaa'a shama wa man syaa'a aftara, barang siapa yang berkehendak dia berpuasa. Barang siapa yang berkehendak dia berbuka. Jadi Nabi memberikan pilihan, silakan. Kalau kuat berpuasa, berpuasalah. Tapi kalau tidak kuat, maka berbukalah. Ya. Wa rubbama amara ashabahu bil fitri, dan terkadang Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka karena melihat bagaimana beratnya perjalanan yang sedang ditempuh, sehingga melihat sahabatnya kepayahan, maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbuka. Idza kharaju limulaqati aduwwihim hatta yakunu aqwa 'alal jihad. Ya. Terlebih lagi tatkala keluar bertemu dengan musuh-musuh mereka, yakni ketika berjihad, safarnya dalam rangka jihad, ya. Dalam rangka jihad, maka di sini Nabi menganjurkan para sahabatnya untuk berbuka, agar mereka dalam keadaan kuat untuk berjihad. Fayaqulu lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, innakum mulaku aduwakum wal fitru aqwalakum. Sesungguhnya kalian menghadapi musuh-musuh kalian, wal fitru aqwalakum, dan berbuka lebih kuat untuk kalian, sehingga terkumpul kekuatan ketika itu untuk menghadapi musuh-musuh ketika berbuka puasa. Maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa raghabahum fil iftari fis safari faqala laisa minal birri asyamu fis safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan untuk berbuka puasa ketika safar kepada umatnya. Beliau mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar, ya, tidak termasuk kebaikan berpuasa tatkala safar. Muttafaqun alaih. Ya. Wa fi lafdin li muslimin, dan dalam sebuah lafaz dari Imam Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhkhasa lakum, ya, allati rakhkhasa lakum. Wajib bagi kalian untuk mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi kalian, ya. Jadi ketika orang safar, Allah memberi keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa, dan kita hendaknya mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bashara al-fitra amama ashabihi hina madakhala Makkah fatihan liyata'assu bihi. Dan sallallahu alaihi wasallam berbuka secara langsung di depan para sahabatnya tatkala masuk ke kota Mekah, yakni di peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah itu terjadi di bulan Ramadan. Dan Nabi ketika itu melihat mereka dalam kepayahan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun langsung mencontohkan mereka untuk berbuka puasa. Liyata'assu bihi, agar mereka mencontoh
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahih Muslim, ya dalam sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fath ila Makkah fi Ramadan, fasama hatta balahu qura'il ghamim fasama an-nas. Summa da'a bi qidhin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilayhi. Summa shariba faqila lahu ba'da dhalika inna ba'dhan nas qad sham. Faqal ulaikal usat, ulaikal usat, ya. Maka di dalam sahih Muslim, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar di dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, yakni di bulan Ramadan. Fasama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hatta balagha qura'al ghamim, sampai di sebuah tempat yang namanya Qura'al ghamim, ya. Fasamman nas, maka manusia juga berpuasa ketika itu. Melihat Nabi berpuasa, maka mereka pun berpuasa. Summa da'a bi qithin min ma'in, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ya, sebuah tempat yang berisi air. Farafa'ahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya. Hatta nadharan nasu ilaih, sehingga manusia akan melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa syariba, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum. Faqila lahu ba'da dzalik, kemudian dikatakan setelah itu, ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum air, inna ba'dhan nasi qad sham, bahwasanya sebagian manusia mereka tetap berpuasa. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulaikal usat, ulaikal usat, mereka orang yang berbuat maksiat, mereka orang yang berbuat maksiat. Yani karena mereka tidak menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini saja yang mungkin dapat kita pelajari bersama, kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini tentang bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah sampai di pembahasan tentang safar Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di mana Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya dan juga kita semua sebagai umatnya untuk berbuka puasa tatkala safar. Tapi walaupun demikian, kata al-hukmu yaduru ma'illatihi adaman wa wujudan, bahwasanya hukum fikih itu berkaitan dengan sebab dimanapun dia berada. Maka di sini para ulama membahas tentang hukum berbuka puasa tatkala safar di zaman ini. Karena safar di zaman ini berbeda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang sangat dimudahkan sekali. Kita safar tanpa merasakan lelah, bahkan jarak yang jauh sekali kita bisa tempuh hanya dalam hitungan jam. Di mana kalau orang dahulu bisa menempuhnya dalam berbulan-bulan, kita hanya dalam hitungan jam saja. Maka di sini keadaannya ringan, sehingga para ulama di sini, ya, lebih menganjurkan orang-orang untuk berpuasa ketika itu di bulan Ramadan tatkala mereka melakukan safar. Karena masyakohnya itu kecil, kalaupun ada kesulitan sangat kecil, sehingga mereka lebih menganjurkan untuk berpuasa ketika itu. Kenapa? Karena ketika mereka berbuka ketika itu, kemudian berpuasanya di hari lain, maka puasa yang dia kerjakan di hari lain biasanya rasanya lebih berat. Karena tatkala kita puasa Ramadan, kita berpuasa bersama-sama. Berbeda dengan ketika berpuasa di luar Ramadan, kita berpuasa sendirian. Kita puasa, orang lain makan, Allah musta'an. Kita biasanya ya ngiler tentunya, ya. Orang lagi yang lain pada makan, kita berpuasa sendirian, biasanya kan ngiler. Tapi kalau kita berpuasa bersama-sama itu ringan. Ya, kita merasanya tidak berat. Wallahu taala a'lam. Walaupun demikian, kalau orang ingin berbuka juga diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, melihat kemudahan yang dia bisa timbang untuk kemaslahatan masing-masing. Tatkala dia melihat lebih maslahat untuk berbuka, maka berbukalah. Tatkala dia melihat maslahat lebih baik puasa ketika itu walaupun safar, maka berpuasalah. Wallahu taala alam bisawab. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada ilmu yang telah kita dapatkan, dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan ilmu kepada kita. Dan kita akhiri majlis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.